Banyak menemukan orang tua membuka aib anaknya. Kalau ketemu dengan saudara, dengan tetangga, iya tuh anak saya mah susah kalau subuh dibangunin teh. Di depan anaknya itu. Dan anaknya mendengar, hati-hati. Anak kita itu ibarat diri kita. Jadi kalau kita membuka aib anak kita, seakan-akan kita membuka aib diri kita. Urusan rumah tangga, ya, itu harus di-keep. Kalaupun kita butuh curhat, jangan sampai curhat di depan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertatap muka untuk sama-sama belajar, dan semoga dengan terus-menerus kita belajar menjadikan diri kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada belajar adalah ma'rifatullah, adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini, di pekan keempat, sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, atau metode pendidikan Nabi untuk anak-anak. Ini bagian daripada bagaimana kita belajar parenting berdasarkan teladan atau daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat sekarang hari ini banyak sekali orang belajar metode parenting itu dengan berbagai macam teori, ya. Terutama salah satunya ada teori-teori yang datang dari barat. Memang tidak kita salahkan sepenuhnya apa yang datang dari dunia barat atau apa yang datang dari luar Islam. Karena pada asalnya disebutkan dalam sebuah athar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, ilmu itu dari manapun munculnya, itu adalah barang mukmin yang hilang. Artinya kita bisa mengambil sumber ilmu dari manapun, dari siapapun. Hanya kita perlu standar, perlu kemudian yang mengukur apakah ilmu itu sesuai dengan syariat atau tidak. Contoh, saya sering mendapatkan beberapa orang dalam parenting itu bilang, gak boleh bilang jangan misalkan. Gak boleh bilang apa? Jangan, kata. Jangan begini, jangan begitu. Ya. Padahal kalau kita lihat syariat, justru dalam beberapa ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, beberapa kali Nabi itu pernah bilang jangan.
ya, atau tidak misalkan, ya. Nah, berarti kan ini adalah sesuatu yang harus ditimbang dengan namanya timbangan syariat. Apakah benar atau tidaknya sesuatu teori itu buat kita sebagai seorang muslim harus ditimbang dengan timbangan syariat selain melakukan riset atau penelitian. Nah, maka buku ini, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana proses mendidik generasi anak kita, cucu kita, dan seterusnya berdasarkan metode yang ditempuh oleh Nabi SAW. Hingga kalau kita baca, ya, Nabi itu kan mendidik sahabat kurang lebih dalam waktu 23 tahun. Tapi dari jangka waktu 23 tahun itu, Nabi melahirkan generasi yang luar biasa, yang bukan hanya mengubah dirinya dan juga keluarganya, tapi juga mampu mengubah peradaban. Makanya ada satu buku lain yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau ini ulama dari Suriah, seorang ahli hadis. Beliau nulis buku judulnya Ar-Rasulul Muallim. Rasul adalah seorang pengajar. Ya, dan Nabi SAW, buku itu dibuka dengan beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya adalah ketika Nabi SAW datang ke Masjid Nabawi, ternyata di Masjid Nabawi itu ada beberapa majelis, ada beberapa perkumpulan. Pertama, ada perkumpulan orang-orang yang sedang berdoa. Yang kedua, ada perkumpulan orang-orang yang sedang belajar. Yang sedang belajar, sedang diskusi. Dan kemudian Nabi mengomentari dua perkumpulan itu. Kata Nabi, kulluhum ala khair. Semua perkumpulan ini, baik yang sedang berdoa ataupun yang sedang belajar, semuanya di atas kebaikan. Hanya kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi yang lebih, memberikan penghargaan yang lebih kepada orang yang sedang belajar. Sampai Nabi katakan dalam riwayat tersebut, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai seorang pengajar. Dan memang sebagaimana kita tahu, ketika bangsa Arab itu diberikan berbagai macam ujian, ternyata wahyu yang pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Ini bermakna seakan-akan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, kalau mau jadi umat yang punya peradaban, kalau generasi kita mau jadi generasi yang lebih baik, satu hal kuncinya, jangan pernah lupa untuk belajar. Jangan pernah lupa untuk belajar, apapun itu. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi SAW metode mendidik generasi. Dan kita di pertemuan sebelumnya sudah memasuki al-babul awal, bab yang pertama berkaitan dengan pokok-pokok metode yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas metode pertama adalah al-qudwatul hasanah. Satu adalah memberikan teladan yang baik. Nah, jadi kita tidak mungkin mengharapkan generasi yang baik kecuali dengan memberikan teladan yang baik. Karena ternyata anak-anak itu tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan, tapi mereka melihat apa yang sedang kita lakukan. Itu yang pertama kemarin, ya. Yang kedua yaitu memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Jadi satu, memberikan teladan yang baik. Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Dan ternyata ini sekedar mengulang lagi supaya kita nyambung dengan apa yang disampaikan hari ini, ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ada 3 waktu yang digunakan oleh Nabi untuk memberi nasihat kepada anak atau cucunya, atau kepada anak-anak kecil. Yang pertama, Nabi memberikan nasihat dalam perjalanan atau di atas kendaraan. Ini wasiatnya, nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Satu waktu kata Ibnu Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
satu waktu Nabi membonceng diriku di dalam unta. Kemudian kata Nabi SAW, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Di antara nasihatnya adalah ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di waktu sempit, di waktu lapang, maka Allah akan menjagamu di waktu sempit. Nah, ini kondisi pertama atau waktu yang cocok yang pertama memberikan nasihat ketika dalam perjalanan atau di atas kendaraan. Yang kedua, memberikan nasihat yang cocok itu yaitu ketika makan. Ya. Maka boleh kita makan dengan anak kita, cucu kita, disitulah kemudian silahkan memberi nasihat. Ya. Karena jangan sekali-kali orang lapar dikasih nasihat. Ya, dulu zaman-zaman mahasiswa saya masih ingat ada istilah begini, logika tanpa logistik hasilnya anarkis katanya. Jadi banyak orang yang anarkis itu gara-gara apa? Lapar. Maka kasih dulu makan. Termasuk kalau nasihat kita ingin didengar oleh anak kita, boleh disampaikan ketika makan. Ya, kapan Nabi memberikan nasihat ketika makan? Ketika ada seorang anak kecil, ada anak sambungnya Nabi dari Ummu Salamah, dia makan, disuguhin makan, terus makannya banyak begitu. Bukan hanya banyak tapi ngambil, ya dalam kondisi mungkin kurang beretika di zaman sekarang. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak kecil, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat denganmu, wasammillah, dan jangan lupa makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, nasihat yang cocok itu, satu dalam kendaraan atau dalam perjalanan, yang kedua ketika makan, dan yang ketiga adalah ketika sakit. Kalau ada orang yang sedang sakit, ketika kita memberikan nasihat, insya Allah itu jauh lebih masuk daripada orang yang diberi nasihat sementara dia sedang sehat. Ya. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi satu, qudwah hasanah, teladan yang baik. Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Yang ketiga, al-adlu wal musawatu bainal atfal. Yang ketiga adalah adil dan memperlakukan dengan sama di antara anak-anak. Jadi tidak kelihatan berat sebelah. Walaupun mungkin rasa cinta kita, rasa sayang kita, kalau punya anaknya banyak, itu bisa jadi berbeda. Yang baik, yang rajin, yang taat kepada orang tuanya, ya tentu jauh lebih disayang daripada yang tidak mendengar, yang tidak taat kepada orang tuanya. Tapi dalam berbagai hal, ya lakukan kasih sayang kepada anak ini dengan adil dan juga melakukan persamaan. Ya, sama itu bukan berarti harus semuanya sama dalam banyak hal sama. Tapi sama di sini adalah memberikan hak-haknya sesuai dengan porsinya. Yang keempat, nah ini sekedar rangkuman yang pertemuan sebelumnya, ya, yaitu al-istijabatu li huquqil atfal, yaitu merespon hak-hak anak. Jadi kan ada hak anak. Hak anak itu bukan hanya belajar. Termasuk di antara hak anak adalah dia bermain. Ya, dia bermain, dia ketemu dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, main dengan ayahnya, ya. Itu di antara hak-hak anak yang harus kemudian diberikan haknya oleh kita sebagai orang tua. Nah, sekarang kita akan masuk ke al-asasul khamis, pokok yang kelima di antara metode mendidik anak yang baik, ya. Di antara pokok yang kelima di sini adalah al-khamisu ad-du'a'u lil atfal. Dalam buku ini dijelaskan ad-du'a'u lil atfal, yaitu berdoa untuk anak-anak. Nah, jadi satu hal, ya, disebutkan dalam buku ini ad-du'a'u minal arkanir ra'isiyah. Jadi doa itu termasuk rukun-rukun yang pokok, rukun-rukun yang penting dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Maka satu hal yang harus dijauhi berkaitan dengan doa adalah jangan mendoakan keburukan buat anak. Ini hati-hati, keluar dari lisan orang tua
itu kata-kata, kalimat-kalimat yang sifatnya keburukan. Dan ternyata Nabi SAW itu melarang al-aba wal ummahat an yad'uwa ala auladihim, mendoakan keburukan atas anak mereka. Ya, satu waktu pernah ada satu riwayat, ya, ada satu riwayat Imam Al-Ghazali pernah didatangi, wa qad dzakara al-Imam Al-Ghazali, ya, menyebutkan Imam Al-Ghazali, jaa rajulun ila Abdullah bin Al-Mubarak, datang seseorang kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini seorang tabi'in. Yashku lahu uquqa waladah, dia mengeluhkan bahwa anaknya sering menyakiti orang tuanya. Jadi ada orang tua datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak mengeluhkan anaknya suka menyakiti orang tuanya. Faqala lahu, maka Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, hal da'auta alaihi, ya, apakah engkau pernah mendoakan keburukan pada anakmu? Kata Abdullah bin Mubarak itu. Jadi ada orang tua yang ngeluh anaknya sering menyakiti dirinya. Terus nanya Abdullah bin Mubarak, apakah engkau pernah mendoakan keburukan buat anakmu? Faqal, maka laki-laki ini menjawab, bala, iya pernah. Faqala Abdullah bin Al-Mubarak, maka Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, anta afsadtahu, sesungguhnya engkau telah merusak dirinya. Jadi ternyata hati-hati, salah satu yang dilarang, ya, terhadap anak-anak kita berkaitan dengan doa adalah mendoakan sesuatu yang buruk. Bahkan mohon izin, dalam kondisi seburuk apapun anak kita, satu hal, jangan didoakan dengan keburukan. Kita harus selalu optimis. Optimis apa? Bahwa Allah selalu akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Saya pernah sampaikan bahwa kadang-kadang doa itu enggak langsung kita berdoa, langsung hari itu juga berubah, Bu. Kadang hari ini kita berdoa, tapi berdoanya, tapi baru 5 tahun kemudian Allah kabul doa kita. Atau kita berdoa 10 tahun kemudian baru Allah kabul doa kita. Atau bahkan bisa jadi ketika kita mendoakan anak-anak kita hari ini, dan ternyata Allah baru mengabulkan setelah kita wafat. Bisa jadi pas di alam barzakh kita itu merasa heran. Kenapa? Ini kenapa ada banyak doa pahala yang kita dapatkan di alam kubur? Ya ternyata bisa jadi itu adalah doa-doa kita atau doa-doa anak kita yang ketika masih kita ada di dunia, kita selalu mendoakan kebaikan atas anak kita. Maka doa itu tadi, Allah mengabulkan doa-doa di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Ya, maka di sini disebutkan ad-du'a'u minal arkani ra'isiyah. Doa itu termasuk rukun-rukun pokok yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ya, kenapa? Id ad-du'a'ul walidaini mustajabun indallahi ta'ala. Sebab apa? Sebab doa kedua orang tua mustajab di sisi Allah. Nabi menyebutkan ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Ya, kata Nabi, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak. Jadi kalau kita berdoa, ya, dalam posisi 3 ini, maka kata Nabi, ini janji Nabi tidak akan pernah ditolak. Apa yang pertama? Yang pertama adalah da'watul walidi liwaladihi. Doa orang tua buat anak. Ternyata yang pertama disebutkan adalah doa orang tua buat anak. Ya. Jadi ini satu hal yang kemudian orang tua itu jangan pernah, tadi saya sampaikan, mendoakan keburukan. Ya, karena salah satu doa yang dikabul oleh Allah adalah doa orang tua buat anak. Baru kemudian yang keduanya wa da'watul musafiri wa da'watus shaim. Doa orang yang sedang dalam perjalanan dan doa orang yang sedang puasa. Ya. Maka hendaknya kita berdoa itu juga memilih waktu-waktu yang tepat. Nah, disebutkan oleh para ulama kapan sih auqatul ijabah, waktu-waktu yang mustajab itu. Dalam kitab Ad-Da wad Dawa, Ibnul Qayyim itu menyebutkan ada beberapa waktu diijabahnya doa. Pertama,
ats-tsulusul akhir minal lail, 1/1/3 malam terakhir. Ini jangan lupa. Ibu bangun sebelum subuh ya, banyak-banyak berdoa, khususkan salah satunya buat anak-anak kita. Kapan? Ats-tsulusul akhiru minal lail, di 1/3 malam terakhir. Ini waktu mustajab. Ya. Yang kedua, kapan? Wa indal adzan. Ternyata mustajab juga berdoa ketika azan. Jadi ketika azan itu, Bu, selain kita berdoa, kan ada doa ketika dengar azan nih pas azan, kita disunahkan berdoa. Apa doanya? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ya, kemudian dalam riwayat lain ketika kita mendengar azan, idza sami'tumun nidaa. Kalau engkau mendengar azan, faqulu, maka ucapkan olehmu kama sami'tu al-muadzin, kama sami'tumul muadzin, sebagaimana engkau mendengar muadzin. Muadzin kalimat baca asyhadu alla ilaha illallah, kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Dan satu hal boleh juga walaupun lafadznya kita menjawab adzan, tapi sambil kita berdoa juga. Ya, ini waktu mustajab. Yang ketiga, dalam kitab Ad-Dawa dijelaskan, yang ketiga bainal adzani wal iqamah. Jangan lupa perbanyak doa antara adzan dan qomat. Ini bapak-bapak sholat berjamaah, ya. Kemudian ketika azan datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ternyata qomatnya masih lama nih, ada 5 menit lagi. Maka perbanyak di situ juga berdoa. Karena itu di antara waktu-waktu mustajab. Jadi 1 di 1/3 malam terakhir, yang kedua ketika azan, yang ketiga antara azan dan iqamah. Ya. Yang keempat, di antara waktu mustajab berdoa itu adbarus shalawatil maktubah. Ya. Setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, ini mah biasa sudah kita lakukan. Jadi silahkan kita berdoa setelah selesai sholat 5 waktu. Berikutnya, inda su'udil imami yaumal jumu'ah alal mimbar. Ketika imam naik di hari Jumat ke atas mimbar. Mobil khusus ini untuk laki-laki, ya, untuk bapak-bapak. Imam naik ke atas mimbar, ya, terutama nanti di antara 2 khutbah, silahkan kita memperbanyak berdoa. Ya. Bahkan di antara yang lain, ini bukan hanya tadi ada berapa? 5 ya. Ada 5. Yang keenam, dan di waktu-waktu setelah asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, itu di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nah, jadi jangan lupa tuh. Jadi jangan lupa kita memperbanyak doa terutama untuk anak-anak kita. Ya, karena berapa banyak orang kemudian anaknya menjadi fitnah buat dirinya, menjadi ujian buat dirinya. Satu hal, sebagus apapun kita ikut parenting, anak kita dimasukin sekolah ini, sekolah itu, pesantren ini, pesantren itu. Karena hakikatnya apa? Kesolehan anak itu pada asalnya tergantung kesolehan orang tua. Ya, makanya ada ayat di dalam Al-Quran ketika Nabi Khidir alaihi salam itu bertemu dengan Nabi Musa, kemudian membangun tembok, ya, yang tembok itu sudah dibiarkan oleh banyak orang. Sampai Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa engkau masih mau membangun tembok padahal tembok itu dibiarkan oleh banyak orang? Kata Nabi Khidir, di situ ada harta 2 anak yatim, ya, dan 2 anak yatim ini adalah 2 anak yang soleh, dan disebutkan kenapa mereka menjadi soleh. Wa kana abuhuma salihah, adalah kedua ayahnya termasuk, ya, atau kedua orang tuanya itu termasuk orang yang soleh. Jadi kalau misalkan kita masukin anak ke pesantren, masukin anak ke sekolah ini, kok Ustadz gak soleh-soleh? Ya, kan ada. Apakah menjamin dimasukin ke pesantren itu jadi soleh? Masukin ke sekolah ABC itu jadi soleh? Tidak menjamin. Ternyata salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap kesolehan anak kita adalah diri kita sendiri sebagai apa? Sebagai orang tuanya. Maka satu hal yang jangan dilupakan, jangan pernah lepas, jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Nah,
Dan ternyata apa yang dilakukan oleh kita itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata salah satu di antara kebiasaan Rasulullah ketika bertemu dengan anak-anak kecil itu Nabi selalu mendoakan. Saya pernah sampaikan ketika Nabi misalkan bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu Bu, itu ketika Rasulullah wafat usianya antara 13 sampai 15 tahun. Ketika Rasul wafat. Berarti kan ketika bergaul, bertemu, belajar dengan Rasulullah usianya di bawah itu. Ya. Dan ternyata selama Abdullah bin Abbas bergaul dengan Nabi, Nabi selalu mendoakan. Apa di antara doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Saya sering sampaikan doa ini. Allahumma ya Allah faqihu fiddin. Berikan pemahaman agama padanya, maksudnya pada Abdullah bin Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan padanya tentang ilmu ta'wil. Ta'wil itu ilmu tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah wafat itu dikenal dengan dua gelar. Satu hibru hadhil ummah, tintanya umat ini. Yang kedua turjumanul Quran, penerjemah penafsir Al-Quran. Padahal usianya ketika Rasulullah wafat kurang lebih 15 tahun. 15 tahun itu berarti anak SMP. Kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 lah. Ya. Tapi ternyata udah jadi ulama tuh. Usia 15 tahun udah jadi ulama. Apa salah satu rahasianya? Adalah Rasulullah tidak pernah berhenti mendoakan Abdullah bin Abbas. Datang lagi anak yang lain. Datang seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ya, awalnya menikah dengan Malik bin Nadhar. Malik bin Nadhar ketika datang dakwah Islam, Ummu Sulaimnya masuk Islam, istrinya masuk Islam. Malik bin Nadhar gak mau masuk Islam. Akhirnya pergi ke negeri Syam, diceraikan Ummu Sulaim. Dari pernikahan Malik bin Nadhar dan Ummu Sulaim ini melahirkan seorang anak namanya Anas. Makanya Anas bin Malik, karena nama bapaknya Malik bin Nadhar. Ketika itu, ya, maka Ummu Sulaim ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Rasulullah, jadikanlah Anas itu pelayan kecilmu. Maksudnya jadikan Anas itu, padahal usianya 10 tahun Bu, sebagai asisten pribadinya Nabi. Kemanapun Nabi berangkat, ya, maka Anas yang menemani. Anas yang mengambilkan, misalkan kalau Nabi bawa tentengan, kalau Nabi butuh air wudu, Anas yang mengambilkan. Usia berapa? 10 tahun. 10 tahun sekarang masih ngapain Bu? Ya, pas subuh susah dibangunin. Ya, zaman Nabi Anas bin Malik 10 tahun, Masya Allah, udah jadi pelayan asisten pribadinya Nabi. Khuwaidi muka Anas ya Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, jadikan Anas itu pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Satu hal, Rasul kemudian mendoakan. Ya, kata Rasulullah SAW, didoakan, diusap kepalanya. Kata Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah akthir malahu, perbanyak hartanya. Jadi Nabi mendoakan Anas agar banyak harta. Fa akthir malahu. Yang kedua, wa waladah, perbanyak anaknya. Wa barik lahu fihi, berkahi, panjangkan usianya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkan dia ke dalam surga. Oh, coba, banyak harta, banyak anak, panjang umur, masuk. Kira-kira nikmat apa lagi yang kurang, Pak? Ya, banyak harta. Ya, ternyata Anas setelah didoakan oleh Nabi, pasca Nabi wafat, jadi Anas itu menjadi asisten pribadi kurang lebih 10 tahun. Kata Anas bin Malik, selama aku melayani Nabi 10 tahun, Nabi tidak pernah membentak, Nabi tidak pernah, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu. Bahkan pernah Anas disuruh untuk membeli sesuatu ke pasar, tapi karena lupa, ketemu dengan teman-temannya, lupa, akhirnya main dengan teman-temannya. Nabi kemudian mendatangi Anas, ternyata Nabi tersenyum. Ya,
Mungkin beda kalau ibu nyuruh anak ke pasar, ke warung, ternyata udah 2 jam gak balik-balik. Akhirnya dijemput sama emaknya. Kira-kira ibu senyum apa bawa sapu lidi, Bu? Ya pasti marah lah. Kemana kamu disuruh mama itu? Ya, Nabi enggak. Jadi kata Anas, selama 10 tahun aku melayani Nabi, Nabi tidak pernah membentak. 10 tahun loh. Tidak pernah kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Yang ada justru adalah doa. Dari Nabi itu doa. Apa doanya? Allahumma aktsir malah. Ya Allah, perbanyak hartanya. Maka setelah Rasulullah wafat, Anas itu punya kebun, Bu. Kalau tidak salah sebagian riwayat dikatakan kebun kurma. Kalau orang lain kurmanya itu berbuah setahun sekali. Tapi Anas bin Malik itu berbuahnya setahun 2 kali. Karena punya aset itu, maka Anas bin Malik itu menjadi salah satu orang yang kaya. Ya, salah satu orang yang terkaya setelah Rasulullah wafat. Allahumma aktsir malah. Yang kedua, wa waladah. Ya Allah, perbanyak anaknya. Kata Anas bin Malik, ya, aku itu dikaruniai anak dan cucu kurang lebih sekitar 100 orang lebih. Jadi anak cucunya berapa? Ada di sini ibu yang punya cucu 100. Ya, mungkin anaknya sekian ya. Berarti kalau anaknya 10, cucunya berapa? Pokoknya semuanya 100. Ya, anak cucunya 100. Dan apalagi Allahumma aktsir malahu, perbanyak hartanya, wa waladahu, perbanyak anaknya, ya. Wa barik lahu fihi, berkahi, panjangkan usianya. Salah satu sahabat yang usianya panjang, Bu, itu Anas bin Malik. Dalam sebuah riwayat dikatakan sampai kurang lebih usianya 120 tahun, meninggal di kota Basrah, Irak. Ya, meninggal di kota Basrah, Irak. Bahkan mengalami beberapa pergantian kekhalifahan kepemimpinan. Ya. Jadi hartanya banyak, ya. Yang kedua anaknya banyak, umurnya panjang. Dan yang terakhir Nabi doakan, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Jadi doa itu ternyata luar biasa. Ya. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua menyepelekan, mengabaikan, bahkan sampai meninggalkan doa untuk anak. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak kita hari ini. Oh, Ustaz, anak saya hari ini susah diatur, susah dibilangin. Nah, ini luar biasa. Ya. Dan ternyata saya pernah ada satu jamaah lah cerita bahwa beliau ini punya 4 orang anak. Ya, punya 4 orang anak. Nah, anak satu, masya Allah, alhamdulillah kata orang tuanya. Anak kedua, alhamdulillah, anak ketiga. Cuman anak keempat nih yang terakhir susah diatur, bandel. Bilang orang tuanya begitu, susah dibilangin. Sampai akhirnya orang tuanya punya kesempatan untuk bisa berangkat umroh. Ketika berangkat umroh itu, kata orang tuanya, ketika saya tawaf, anak pertama saya doakan di putaran pertama, anak kedua saya doakan di putaran kedua, anak ketiga saya doakan di putaran ketiga. Anak keempat, karena dianggap paling susah diatur, setiap putaran didoain, karena dia yang paling susah diatur. Ya. Ternyata kata orang tuanya, sekarang alhamdulillah Ustaz, anak kami hari ini semuanya sudah dewasa. Dan ternyata anak yang paling menyayangi dan paling dekat kepada orang tuanya justru adalah anak yang keempat. Ya. Karena apa? Doa. Jadi satu hal, jangan lupa tuh, doa. Kadang doa itu, ibu, doa hari ini enggak langsung berubah hari ini. Ya Allah, jadikan anak saya soleh, jadikan anak saya pintar. Didoain terus, mau ujian di sekolahnya, di kampusnya, didoain supaya anak saya pinter. Ternyata pas dilihat nilai ujiannya tetap aja 5, 2, 3 gitu ya. Kok begitu Ustaz? Padahal saya sudah doain Ustaz. Ingat ya, doa itu kadang-kadang gak langsung sama Allah. Tapi Allah akan mengabulkan doa di waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, maka satu hal, ini doa. Bahkan Nabi di sini banyak mendoakan beberapa orang, anak kecil, sahabat dan seterusnya. Nah, ini termasuk doa buat Abdullah bin Abbas, doa buat Anas bin Malik, ya, dan doa buat sahabat-sahabat kecil yang lainnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa kita menyandarkan diri itu harus hanya kepada siapa?
hanya kepada Allah. Nah, ini doa. Ya, kalau tadi di Indonesia ini mungkin ada waktu mustajab, tapi di sini ibu tidak akan menemukan tempat mustajab. Kalau ibu pengen dapat tempat mustajab di mana? Ya tentu di tanah suci. Ustaz, yang lebih utama waktu atau tempat? Dua-duanya utama, ya. Hanya saja kalau di tanah suci itu bisa jadi jauh lebih utama, dengan catatan apa yang kita lakukan itu benar-benar yakin. Ya, terutama terhadap anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantara keutamaan dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak berdoa. Saya sampaikan, sebagus apapun metode parenting yang kita ikuti, pendidikan anak dan seterusnya, ya, satu hal, jangan melupakan yang namanya doa. Ya, karena salah satu doa yang tidak akan ditolak adalah doa orang tua buat anak. Ya. Bahkan ada seorang sahabat, ya, An Abi Hamzah, disebutkan di sini, An Abi Hamzah bin Abdullah, dari Abu Hamzah bin Abdullah yaqul. Beliau berkata, sa'altu Abi Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Aku pernah bertanya kepada Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud. Ayy syai'in tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini pernah ditanya, adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka dia menjawab, adzkuru, aku mengingat, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhani, memegang diriku, wa ana khamasi au sudasi au, ketika itu aku berumur 5 atau 6 tahun. Fa ajlasani fi hujrih, maka aku duduk di kamarnya Nabi, di ruangannya Nabi. Wa masaha ra'si, kemudian Nabi mengusap kepalaku. Ya, jadi ketika seorang anak itu, pernah gak engkau ingat ketemu dengan Nabi diapain? Kata anak ini, ya aku ingat ketika aku usia 5 atau 6 tahun, aku masuk ke ruangannya Nabi, kemudian Nabi SAW masaha bi ra'si, mengusap kepalaku, wa da'ali walidurriyati bil barakah, dan Nabi mendoakan aku serta keluargaku bil barakah, dengan keberkahan. Nah, jadi satu hal, doakan, ya, sesuatu yang mendatangkan keberkahan, ya. Kalau itu didoakan oleh Nabi SAW, maka kita kepada anak-anak kita doakan yang baik-baik, salah satunya mendoakan kepada mereka keberkahan. Dan ibu kalau baca Al-Quran, ternyata salah satu hal yang tidak dilupakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, itu adalah Nabi Ibrahim banyak mendoakan anaknya. Kalau kita baca sejarah pertemuan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu tidak terlalu banyak intensitasnya. Tapi apa yang banyak dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, yang tidak luput dan tidak lupa dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim banyak mendoakan. Mendoakan siapa? Banyak mendoakan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ini diantara asas atau pokok yang kelima, yaitu banyak-banyak mendoakan anak. Yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman, al-asasus sadis syira'ul la'bi lil atfal, yaitu membelikan mainan untuk anak. Ya, ternyata membelikan mainan untuk anak ini termasuk dianjurkan oleh syariat. Jangan sampai kita bilang ke anak, ini gak manfaat, ngapain beli kayak gitu? Ya, udah mainnya loncat-loncat aja, lari-lari di rumah, salto gitu. Jangan. Tapi salah satu yang baik ternyata adalah memberikan apa? Mainan. Ya. Bahkan disebutkan ketika Siti Aisyah ini kecil, ya, ketika Siti Aisyah ini usianya masih kecil, ya, beliau punya mainan seperti bentuknya seperti kuda yang bentuknya kecil. Ya, kuda-kudaan yang kecil kemudian ada sayapnya. Ya. Bahkan ada namanya Abu Umair punya burung, Bu. Anak-anak kan sering miara binatang tuh, mau kucing kah itu, burung kah, kelinci gitu kan. Dan ternyata ada seorang anak kecil di zaman Nabi,
namanya Aba Umair. Satu waktu Aba Umair ini punya ya burung yang kecil. Nama burungnya Nughair. Satu waktu mungkin karena Aba Umairnya lupa gak ngasih makan atau apa, ini burungnya mati, Bu. Sampai Abu Umairnya sedih. Ditanya kemudian oleh Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Kata Nabi, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair?" Nughair itu nama burung. Ya, jadi ternyata ada anak-anak dibelikan seperti mainan tadi, burung, ya. Burung mungkin binatang, ya, tapi dijaga jangan sampai kemudian burungnya disakitin, ya. Kalau kucing jangan sampai kucingnya dilempar, gitu, ya. Terutama anak-anak yang masih kecil, ya. Bahkan Hasan dan Husain juga punya mainan-mainan yang khusus, ya. Mainan yang khusus. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata memberikan anak-anak kita mainan, ya, itu termasuk anjuran yang dianjurkan oleh syariat. Ya, yang dianjurkan oleh syariat. Nah, ini hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa begitu? Karena memang dari sisi kejiwaan anak kecil itu kan kemanapun dia pergi pasti pikirannya untuk bermain. Contoh dia ke sekolah. Kalau ditanya anak kecil, ditanya, "Mau ngapain ke sekolah?" "Aku mau menuntut ilmu." Nggak ada anak kecil yang jawab begitu, ya. Karena asalnya dia datang ke sekolah itu pengen apa? Main. Kenapa? Di sekolah ketemu dengan temennya, ya. Di sekolah lari-lari, loncat-loncat, apalagi anak TK misalkan, ya. Kemanapun dia pergi bayangannya adalah untuk apa? Main. Maka kita sebagai orang tua, main itu termasuk hak anak yang harus dipenuhi, Bu. Saya dulu pernah ngajar anak-anak SD itu mungkin beberapa tahun lalu tuh. Ya. Ada anak, dia cerita sama kita gurunya, ya. "Kamu ngapain?" Ternyata pagi harinya dia sekolah di SD formal gitu. Sampai duhur. Zuhur dia ikut ngaji lagi sampai asar. Asar kursus sampai maghrib. Maghrib ngaji lagi di rumah sampai isya atau sampai jam 8. Saya bilang ini orang tuanya kasihan. Ini orang tuanya gak ngerti. Ternyata mohon maaf, ternyata memang orang tuanya dua-duanya sibuk. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Sehingga dalam pikiran orang tuanya, supaya anak saya tidak main, akhirnya disuruh apa? Disuruh belajar. Pertanyaannya, kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mempersempit namanya belajar itu hanya mengisi otak. Orang Indonesia itu kan, kebanyakan kita, itu mempersempit namanya belajar tuh ngisi apa? Ngisi otak, ngafal, duduk di kelas, setoran hafalan, baca tulis hitung. Ternyata bergaul dengan teman-teman pun termasuk belajar atau bukan? Belajar. Tiba-tiba ada temannya yang nangis. Apa yang harus dilakukan seorang anak kecil kalau temannya nangis? Itu belajar bukan? Belajar. Mereka konflik, berantem, ya, belajar bukan? Belajar. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh belajar dari anak kecil. Contohnya apa? Kalau anak kecil hari ini pagi ini berantem, jam 9 udah main lagi bersama, barengan. Tapi coba kalau orang tua hari ini berantem, tahun depan main lagi gak? Boro-boro. Jadi satu hal yang dipelajari, kalau saya belajar dari anak-anak tuh, anak kecil tuh gak pernah ada dendam. Gak pernah ada dendam. Sekarang berantem, musuhan, ya. Nanti 2 jam lagi atau 1 jam lagi main lagi bareng. Tapi emaknya begitu tidak? Enggak. Ya, kalau sekarang musuhan, bulan depan main lagi gak? Enggak, kadang-kadang masih berantem. Kadang-kadang tahun depan masih berantem juga, gitu kan? Jadi satu hal, anak kecil gak pernah ada dendam. Itu seperti itu kira-kira belajar bukan? Belajar. Jadi belajar itu kan bukan hanya mengisi intelektual, tapi bagaimana memperlakukan orang, memahami orang lain, berbagi, ya, bersosialisasi itu termasuk belajar. Kita menganggap bahwa kalau main itu bukan belajar. Justru disitulah anak-anak itu belajar. Makanya pendidikan zaman dulu saya masih ingat kalau kita sekolah, ya, sekolah itu kan cuman sampai duhur.
Nanti zuhur kalaupun ada yang sekolah agama lanjut sampai asar. Asar itu ngapain? Main biasanya. Sejaman kecil asar sampai maghrib itu gak ngapa-ngapain, main bola di sawah. Ya kan? Dulu gak ada lapang, jadi sawah kering punya orang gitu kan, dipakai buat main bola. Nanti 5:30 pulang. Kalau baju kotor baru dimalahin orang tua, gitu kan? Digebukin, kamu kotor-kotoran terus, ya. Gitu aja siklusnya. Maghrib sampai isya ngaji. Ya, udah ngaji pulang ke rumah, tidur, ngerjain PR, baru besoknya sekolah lagi. Sekarang kadang-kadang orang tua, dari pagi sampai sore suruh apa? Belajar. Sekolahnya full day lagi. Udah full day, pulang sekolah langsung suruh ngaji. Udah ngaji, ba'da maghrib suruh ngerjain PR. Ya, pertanyaannya kapan anak itu main? Ya, akhirnya dia main dengan cara main handphone. Dan ini mohon maaf, main handphone itu lebih banyak merusaknya. Kalaupun main, suruh mereka main yang sifatnya fisik. Maka di sini dijelaskan ada beberapa mainan yang dianjurkan. Ya, disebutkan al-la'bah, permainan itu harus di antara jenis permainan alladzi yastathiru, ya, yang bisa menimbulkan aktivitas jasadiyan sihhiyan mufidan, jasad yang sehat dan bermanfaat. Jadi mainan itu hendaknya anak kita main itu yang sifatnya mengolah jasad sihhiyan, yang itu mendatangkan kesehatan, mufidan dan bermanfaat. Dulu kan main, kalau anak zaman dulu kan main lari-larian, kejar-kejaran tuh. Ya, ada zaman saya benteng-bentengan, umpet-umpetan, main bola. Kalau yang ceweknya, perempuannya apa? Main karet gitu kan. Sekarang kayaknya jarang ya. Karena semua anak-anak main apa kata? Mabar. Mabar tuh main bareng. Maksud main bareng itu bukan main fisik, tapi main apa? Handphone. Makanya saya sangat setuju kemarin ada wacana, tapi sudah diterapkan apa belum wallahu alam, katanya gak boleh anak-anak main handphone kecuali setelah usianya 15 tahun atau balik. Itu bagus, supaya mereka terlibat dengan aktivitas fisik. Di sekolah dalam kondisi tertentu dilarang main handphone, bagus. Karena kadang-kadang handphone itu melakukan apa? Adanya distraksi. Ya, distraksi artinya kita tidak fokus. Kenapa? Karena terikat dengan handphone. Makanya handphone ini sebetulnya mainan anak dewasa. Cuman kan sekarang ya begitu. Mohon maaf, banyak orang tua gak mau ribet. Gak mau ribet. Supaya anaknya gak ribet, gak ngacak-ngacak di rumah, gak ngeberantakin di rumah, gak nyoret-nyoret di rumah, dikasih apa? Dikasih handphone. Memang rumah bersih, Bu. Ya, kemudian gak bising, ya. Tapi lihat 5-10 tahun ke depan itu berbahaya, terutama buat perilaku anak-anak kita. Kalau saya di rumah, saya biarkan anak, kadang di tembok itu udah dicat, dicoret, digambar, ada gambar pocong gitu kan. Ini katanya pocong gitu. Ini bilang apa gitu kan. Saya bilang biarin aja, gak apa-apa, lebih baik rumah acak-acakan. Tapi nanti kan kita tinggal bersihin lagi. Terus mengajarkan dia juga kalau sudah main, kita ajarkan supaya merapihkan lagi mainannya. Nah ternyata main itu pertama di sini disebutkan harus yang beraktivitas jasadiyan sihhiyan mufidan, ya, beraktivitas jasad sehat dan bermanfaat, ya. Nah kemudian di antara ini ada kriteria-kriteria yang kemudian mainan ini dianjurkan, ya. Berikutnya di antara hal yang hendaknya kita lakukan kepada anak kita, al-asasus sabi', pokok yang ketujuh, musa'adatul atfal 'alal birri wat tha'ah, yaitu membantu menolong anak untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, melakukan kebaikan dan ketaatan. Makanya kenapa Nabi menganjurkan anak-anak disuruh untuk melakukan kebaikan. Contohnya disuruh sholat ketika usia 7 tahun. Ya, Nabi SAW mengatakan murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usianya sudah mencapai 7 tahun. Dan dibantu. Kalau 7 tahun misalkan subuh susah bangun, dibangunin dengan cara yang baik. Ya, tapi gak usah dipukul. Kalau gak mau sholat,
atau susah dibangunin, minimal dibangunin dulu, diajak dulu. Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhu, dan boleh dipukul wa hum abna'u asyra sinin, ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Tapi Imam Malik itu pernah mengatakan mukul anak yang usia 10 tahun itu pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan atau pukulan yang menimbulkan luka dan seterusnya. Bahkan disebutkan mukulnya dengan kayu arok. Kayu arok itu kayu siwak. Ya mungkin sama dengan kita hari ini pakai pulpen gitu. Pakai pulpen, dipukulnya begitu. Dan yang dipukul adalah kakinya. Itu sebagai peringatan supaya dia memperhatikan namanya salat terutama. Ya, murru auladakum bis salat. Perintahkan anakmu untuk salat wahum abna'u sab'a sinin, ketika usianya sudah sampai 7 tahun. Wadribuhu, dan boleh dipukul wahum abna'u asyra sinin, ketika usianya 10 tahun. Dan dipastikan Bapak Ibu, sebelum anak kita balig itu dalam kondisi sudah benar wudu, mandi besar dan salatnya. 3 hal. Saya sampaikan, wudu, mandi besar dan sholat. Jangan sampai ada, sekarang banyak kasus orang yang sudah nikah, itu gak tahu cara mandi besar, gak tahu cara mandi junub. Ustaz, bukannya mandi junub itu yang penting basah? Ya wajibnya betul begitu. Niat, kemudian membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada sunnah-sunnah yang kalau bisa tidak ditinggalkan. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, bahwa Rasulullah itu ketika mandi besar itu ada urutannya. Nah, sekarang kondisi banyak anak-anak, saya evaluasi itu di sekolah, bahkan anak SMA pun banyak yang belum tahu bagaimana cara wudu yang benar. Jadi hal yang salah, ya, hal yang keliru, kita berpikir bagaimana sholat kita khusyuk, kehidupan kita baik. Kan begini, kehidupan yang baik, nih, salah satu kunci kita pengen kehidupan baik. Kuncinya apa? Salat. Jadi kalau kita merasa kehidupan kita gak baik-baik saja, maka yang harus dievaluasi adalah salat. Dan salat tidak akan baik kalau wudunya tidak baik. Wudu dan mandinya gak baik. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Kata Nabi SAW, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salatan bi ghairi tuhurin, salat tidak dalam keadaan suci, wala sadaqatan min ghululin, dan sedekah dari harta yang haram, dari harta yang dirampas dengan cara yang batil. Ini banyak hari ini orang yang gak tahu bagaimana wudu yang benar, bagaimana mandi yang benar. Ini salah satu hal yang kemudian menjadi evaluasi, terutama memastikan anak-anak kita, ya, anak-anak kita diajarkan untuk bisa melakukan sholat, wudu, ya, mandi besar dengan cara yang benar. Jangan sampai kemudian mandi besar gak tahu, ya, sholat gak tahu, dan seterusnya. Ini kan perlu belajar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini padahal satu hal yang mendasar, satu hal yang pokok, ya. Maka kita bantu anak-anak kita untuk musa'adatul atfal 'alal birri wat ta'ah. Ya, membantu anak-anak kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Termasuk contoh yang lain, ibu punya anak, nikah misalkan, anak ibu dinikahkan. Kan sekarang satu hal, orang nikah itu Masya Allah ya, biayanya dan seterusnya. Kalau saran saya sering kepada, sebeberapa kali diminta nasihat pernikahan atau nasihat pranikah, saya suka kasih saran begini. Kalau bisa ya, nikah itu ya alhamdulillah sekarang mulai agak tren tuh, orang nikah sederhana aja. Kalau ada uang lebih ya, sisakan uang lebih itu kalau bisa jangan honeymoon. Honeymoon itu kan sebetulnya dalam Islam tuh, ada dalam Islam tuh. Ya, tapi honeymoonnya dalam Islam bukan ke tempat-tempat maksiat. Kadang mohon maaf, orang honeymoon ke Bali, orang honeymoon ke Jepang, ke Hong Kong. Saya sampaikan, honeymoon tuh kalau bisa sisakan uang.
kalau bisa beli tiket umroh, berangkat honeymoon dengan cara apa? Umroh tuh. Ya, setelah melakukan ihram dan seterusnya, silahkan, mohon maaf, yang sudah menikah berhubunganlah di tanah suci, dan itu termasuk ibadah. Minta sama Allah kemudian keturunan yang baik. Gimana kita ingin mendapatkan keturunan yang baik kalau kita berhubungan dengan istri, walaupun itu betul halal, ibadah dan seterusnya, tapi kalau dilakukan di tempat-tempat maksiat tentu akan jauh berbeda kalau itu dilakukan di tempat yang mulia, di tempat yang suci. Ya, sekarang kan banyak orang honeymoon ke Bali, kemana. Saya sarankan kalau bisa honeymoon tuh berangkat ke tanah suci. Ada uangnya, ada biayanya, kumpulin ya tiket terbaik atau hadiah terbaik buat orang yang menikah. Kalau ibu punya anak, ada dana lebih, kasih mereka untuk honeymoon tuh berangkat umroh. Ya, kenapa? Kan begini, kalau orang sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000 kali lipat. Dan kata para ulama, itu dikiaskan dengan ibadah-ibadah lain. Maksudnya bukan hanya sholat. Kalau sedekah di sana, seakan-akan sedekah 100.000 kali lipat. Sekarang mohon maaf, kalau seseorang berhubungan suami istri di sana, kira-kira pahalanya juga besar apa tidak? Besar. Jadi jangan dianggap hubungan suami istri kan kata Nabi SAW, ini bukan kata saya, kata Nabi, itu termasuk di antara ibadah. Ibadahnya suami istri adalah ya salah satunya berhubungan. Dan itu kalau dilakukan di tanah suci, itu pahalanya luar biasa. Kalaupun punya anak, insya Allah dengan izin Allah itu anaknya akan jadi anak yang soleh. Ini gimana? Kadang pas nikah doanya mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah. Bulan madunya kemana? Prancis. Bulan madunya ke Bali. Ya, lihat orang yang mohon maaf tidak menutup aurat dan seterusnya. Wal niyadzubillah. Jadi kan nggak sinkron gitu. Ya. Nah ini, dan ini ternyata cara membantu anak kita melakukan apa? Ketaatan. Musa'adatul atfal alal birri wat ta'ah. Mendorong, membantu anak-anak kita untuk ya melakukan kebaikan dan taat. Terakhir, ya di antara asas tadi ketujuh, yang kedelapan, yang terakhir, al-ibti'adu an kathratil laumi wal itab, yaitu menjauhi ya dari mencaci dan merendahkan anak kita sendiri. Hati-hati, saya banyak menemukan orang tua membuka aib anaknya. Contoh begini, kalau ketemu dengan saudara, dengan tetangga, iya tuh anak saya mah susah kalau subuh dibangunin teh. Ya, di depan anaknya itu, dan anaknya mendengar, hati-hati. Nah itu sama dengan seakan-akan kita membuka aib anak kita di depan orang lain. Anak kita itu ibarat diri kita. Jadi kalau kita membuka aib anak kita, seakan-akan kita membuka aib diri kita. Maka Rasulullah SAW ya, sebagaimana tadi kata Anas, Nabi tidak pernah mencela, Nabi tidak pernah mencaci, Nabi tidak pernah membuli Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik itu bergaul, melayani Nabi, menjadi asisten pribadinya Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Tapi Anas bin Malik tidak pernah, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Anas mah begini, Anas mah begitu, diceritakan sama orang, enggak pernah. Kata Anas bin Malik begitu. Ya. Maka disebutkan di sini ya banyak sekali riwayat ya yang menjelaskan agar kita tidak memperbanyak mencaci ya, kemudian merendahkan, termasuk menyebarkan aib-aib anak kita di hadapan orang lain. Apalagi kalau di depan anaknya. Kita kan mohon maaf ya, kadang-kadang saya menemukan kalau ibu-ibu kumpul tuh, selain ngomongin anak, kadang ngomongin suami. Ada gak yang begitu? Ada, di luar sana ada. Insya Allah di sini gak ada ya. Gak ada yang ngaku ya. Insya Allah. Kadang suaminya diomongin, suami saya mau begini begitu. Iya, kalau hati-hati. Ngomongin anak juga kan, hati-hati. Urusan rumah tangga ya, itu harus di-keep. Kalaupun kita butuh curhat, jangan sampai curhat di depan orang banyak ya. Kalaupun mau bertanya kepada, misalkan kan ada di kajian, kita mau nanya sama ustadz, jangan disebutkan itu seakan-akan terjadi pada diri saya, tapi gunakan pakai kalimat orang ketiga, seakan-akan itu terjadi pada orang lain. Jangan cerita suami saya begini, anak saya begini, itu sama dengan membuka aib rumah tangga kita sendiri, dan itu gak boleh
Ya, nggak boleh. Karena apa yang kita ucapkan belum tentu 100% benar. Apa yang orang omongin belum tentu juga 100% benar. Maka harus berhati-hati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.